orang-orang kayak misalnya dokter kemarin tuh jangan dikasih panggung teman-teman. Oke teman-teman di rumah, kembali lagi channel YouTube saya. Kali ini kita ngebahas masih tentang PPKM ya teman-teman. Ini udah 11 hari ya teman-teman PPKM-nya sudah berjalan. Angka penurunannya tanda-tandanya belum ada teman-teman. Jadi teman-teman di rumah tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Nah ini teman-teman, beberapa hari ini ya teman-teman ya. Kenapa teman-teman YouTuber itu membuat suasananya lebih nggak kondusif teman-teman, bukan malah mengajarkan yang baik agar orang tenang di rumah, tidak panik gitu loh teman-teman dengan wabah COVID-19 ini, tapi malah mereka tuh mengundang seseorang gitu yang nggak patut untuk diundang sebenarnya teman-teman. Alangkah baiknya mereka memberikan edukasi buat penontonnya agar PPKM yang dilakukan pemerintah ini bisa terlaksana dan cepat selesai teman-teman. Itu bukan malah mereka membuat jadi orang itu semakin ragu gitu teman-teman. Jadi ada yang kesana, yang ada yang mikir di sini gitu loh. Aturan bukan itu poinnya. Tapi kebanyakan jadi mereka malah mengundang, membuat kontroversi. Jadi ada yang menyatakan ini COVID itu tidak ada yang ini. Seorang dokter pula yang diundang gitu loh. Jadi membuat masyarakat kita malah jadi bingung gitu loh teman-teman. Jadi saya bukan YouTuber yang udah penonton saya banyak ya teman-teman, tapi saya nggak mau membuat hal yang menurut saya tuh hal bodoh teman-teman. Membuat jati diri seseorang itu ya terlihat kok nggak punya, padahal dia berwibawa, orang yang berwibawa misalnya kita lihat gitu. Tapi membuat dia jatuh seketika karena membuat video itu mengundang orang-orang yang yang nggak perlu diundang sebenarnya teman-teman. Kalau membuat malah jadi polemik karena COVID-19 ini bukan hanya di negara kita, seluruh dunia gitu loh. Yang saya mau aturan tuh teman-teman YouTuber tuh malah mensukseskan loh, malah membantu pemerintah menggalangkan, menserukan bagaimana caranya melakukan podcast atau tetap di rumah, lakukan podcast protokol kesehatan itu dengan baik. Kalau emang ya itu yang harus digalakkan, bukan malah membuat suasananya jadi nggak kondusif gitu loh. Teman-teman jangan hanya memikirkan konten atau penonton semakin banyak. Untuk COVID-19 ini ya teman-teman, jangan memikirkan lagi jadi materialistis lagi teman-teman, mikir biar penonton gue banyak, ini banyak. Ya bukan itu lagi teman-teman. Kita mari bahu-membahu membantu pemerintah agar terwujud untuk pengurangan orang yang terdampak yang kena virus COVID-19 ini gitu loh teman-teman. Jadi nggak perlu lagi kita bahas, maksudnya buat memperkeruh COVID ini teman-teman. Yang ada kita bikin tenang masyarakatnya agar yang terdampak tadi itu, yang kena virus tadi yang lagi isolasi apakah itu jadi tetap tenang. Yang belum terinfeksi kena virusnya ya jadi tenang gitu loh. Bukan kita bikin jadi ada yang percaya ada COVID, ada yang enggak. Yang maksud saya dokter itu udah nggak perlu diundang menurut saya untuk diwawancarai. Saya sangat sayangkan yang mewawancara itu, yang membuat saya sangat sayangkan karena bukan ikut mensukseskan menurunnya orang yang terpapar COVID-19 gitu loh teman-teman. Jadi kita mari bahu-membahu itu membantu pemerintah menggalakkan itu namanya tetap di rumah, tetap menggunakan protokol kesehatan, jangan bepergian gitu. Aturan itu bukan malah kita bikin ada yang setuju apapun itu namanya teman-teman ya, maupun itu konspirasi apapun, itu udah bukan lagi perlu dibahas. Yang kita mau perlu bahas adalah bagaimana caranya menurunkan angka yang terkena virus COVID-19 ini teman-teman. Itu yang harus kita
ikut serta membantu pemerintah. Misalnya seperti saya nih, saya membantu. Saya hanya bisa melakukan ini untuk membantu pemerintah, ya saya lakukan gitu loh. Bukan malah membuat gaduh. Menurut saya, teman-teman YouTuber, marilah kita bareng-bareng, kita ikut membantu pemerintah untuk mensukseskan PPKM yang sekarang berlangsung itu kan PPKM agar. Karena kenapa ya teman-teman ya? PPKM ini dilakukan, banyak yang terdampak teman-teman. Contohnya, pekerja lepas harian teman-teman. Coba, kalau semakin panjang ini, teman-teman, mereka makan apa? Itu teman-teman pikirkan. Gitu loh. Kalau teman-teman udah banyak duitnya, ya udahlah waktunya lah. Gak usah lagi kita mencari apa ya? Mencari materi mencari kesempatan di COVID ini gitu loh. Jangan teman-teman. Yang ada, oke lah teman-teman bikin undang seseorang jadi viral gitu kan. Jadi naik penonton teman-teman. Tapi alangkah baiknya kita tidak membawa ke ranah situ teman-teman. Masih ada materi-materi lain yang lebih kreatif kita bangun, yang bisa membuat kita channel kita lebih bagus gitu teman-teman. Jangan kita manfaatkan di posisi yang emang ini bukan Indonesia aja yang terkena dampak COVID-19 ini gitu loh. Semua negara. Jadi kita bahu-membahu seharusnya teman-teman, bukan malah membuat ada menggiring opini ke sini gitu loh. Semakin lama ini PPKM ini akan dilakukan teman-teman, banyak yang berdampak teman-teman. Banyak nanti pengangguran, angka kemiskinan naik. Bayangkan teman-teman, orang yang misalnya digaji sehari 100 ribu teman-teman, nggak kerja selama 10 hari, dia makan apa teman-teman? Kalau teman-teman nggak ikut membantu, malah semakin menggiring opini ke sini, terakhir banyak orang yang acuh teman-teman. Ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Yang nggak percaya tadi, dia sesuka hati dia keluar tanpa menggunakan broadcast. Ya, nanti terpapar, menularkan ke orang lain. Itu teman-teman. Semakin lagi ditambah lagi nanti perpanjang PPKM-nya. Banyak yang rugi teman-teman. Jadi marilah kita bareng-bareng membantu apa yang bisa kita lakukan untuk negeri ini saat ini. Saat ada wabah virus COVID-19 ini teman-teman. Saran saya itu buat YouTuber, ya ayolah kita mari bareng-bareng kita bantu mensukseskan penurunan yang terpapar COVID-19 ini teman-teman. Jadi orang-orang kayak misalnya dokter kemarin tuh jangan dikasih panggung teman-teman. Kalau dikasih panggung dia seneng. Nah, jadi itu tergantung kitanya juga, YouTubernya juga teman-teman, yang bikin kontennya juga. Kalau kita nggak undang dia nggak bakalan dia bisa ngomong di publik kan. Sebenarnya karena diundang sama si ini, akhirnya dia bikin panggungnya sendiri, ya persepsinya dia dibuat sendiri. Nah, akhirnya yang bikin pro dan kontra gitu teman-teman. Jadi untuk kasus COVID-19 ini janganlah teman-teman, maksud saya bikin panggung kayak gitu. Lebih baik yang diundang itu yang buat dokter spesialis yang bisa paham tentang gimana cara penanganannya kalau emang isoma di rumah gitu. Mendingan seperti itu, atau dipanggil dokter spesialis jasmani, maksudnya biar agar tetap bugar badannya, apa yang dilakukan setiap pagi gimana. Itu lebih bermanfaat teman-teman buat saudara-saudara kita yang terpapar atau yang terjangkit COVID-19. Bukan kita membuat jadi menggiring opini ke sini gini. Janganlah teman-teman, jangan mengambil keuntungan dari ini gitu. Itu saran saya buat teman-teman. Bukan ada maksud apa-apa buat saya teman-teman, tapi karena terdampaknya PPKM ini banyak yang terdampak, banyak yang pengangguran, nanti angka kemiskinan naik. Itu teman-teman. Karena saya orang di lapangan, saya tahu gitu, banyak orang pekerja harian yang nggak sanggup makan lagi. Nah, sampai kapan? Kalau diperpanjang terus, mereka bertahan sampai kapan teman-teman? Itu teman-teman. Jadi saya sangat sama teman-teman YouTuber maupun siapa, maupun yang udah terkenal, maupun yang sudah banyak penontonnya. Ayolah kita mari bareng-bareng kita mensukseskan apa yang digalakkan pemerintah, menurunkan angka terpapar COVID-19 teman-teman, bukan membuat opini, menggiring opini. Yang saya sangat sayangkan adalah teman-teman, apa ya teman-teman,
YouTuber yang sudah ternama membuat itu, teman-teman. Apakah alangkah baiknya mereka membantu gitu, bukan mengambil keuntungan agar penontonnya banyak dari COVID ini, tapi ya sebenarnya kalau dibikin channel yang dia angkat COVID ini sisi baiknya, mungkin dia lebih banyak lagi penontonnya, teman-teman. Belum tentu dia bawa, ada kayak kemarin tuh kan dokter tuh yang bilang ini tidak percaya COVID, ada COVID. Belum tentu, teman-teman. Kalau dia bikin yang lebih baik lagi, maksudnya yang membuat agar publik itu tetap taat protokol kesehatan, tetap di rumah. Kalau digali lagi dengan kreatif lagi bagus, pasti penontonnya juga banyak, teman-teman. Itu, teman-teman. Jadi saat ini kita ya mari bahu-membahu menurunkan angka terpapar COVID-19, teman-teman, biar dampaknya tidak semakin besar. Tidak ada unsur apapun dari video saya yang saya buat. Saya hanya ingin semua yang terpapar COVID-19 sembuh dan tidak ada lagi istilahnya adalah PPKM atau PSBB di Indonesia, teman-teman. Jadi kita semua bisa kembali lagi beraktivitas seperti biasa, perekonomian yang lebih baik, jadi kita kembali normal lagi gitu, teman-teman. Itu dari saya, gue bisa, lu bisa. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share video saya, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Gue bisa, lu bisa.